Baik, kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 3, yaitu ada 1 praktikum transaksi dan 2 praktikum basis data terdistribusi. Untuk tahapan saya mengacu pada panduan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Oke, untuk rangkuman praktikum sudah saya list untuk 1-5 untuk membuat commit, rollback, checkpoint, trigger, dan replikasi master ke slave. Baik, langsung saja untuk yang nomor satunya, yaitu membuat commit. Kita ke routine dulu, create routine untuk membuat namanya misal nomor 1. Kita drop. Untuk pembuatan rutin, untuk mula-mula kita bikin start transaction. Kemudian apa yang akan dibikin, kita contoh bikin insert into pasien dan value pasien. Kemarin saya list di sini. Ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kemudian kita tambahkan value-nya. Untuk ID pasien kita pakai pasien PS004. Kemudian nama pasien, contohnya Ratna. Lalu alamat pasien, Surabaya. Lalu jenis kelaminnya B. Guys, setelah itu kita commit. Coba select from pasien. Kemudian diakhiri dengan N. Go. Langsung saja untuk pemanggilan transaksi kita bisa call nomor 1. Oke, keluar Ratna. Kita juga bisa mengecek untuk di tabel pasien apakah Ratna keluar dan keluar. Untuk ID pasien PS004 Ratna, Surabaya, jenis kelamin B. Oke, selanjutnya kita akan membuat rollback. Nomor 2. Drop. Kita bikin manual. Begin. Start transaction. Rollback. Kita misal akan menambah menambahkan pasien. Pasien kelima. Contoh namanya Dwi. Alamatnya di Rembang. Kemudian jenis kelaminnya perempuan.
Oke, setelah itu kita roll back. Oke, setelah itu kita bikin update 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 apa? Update pasien untuk nama pasien ganti jadi Angga, di mana di ID pasien PS001. Oke, setelah itu commit. Coba select from pasien dan end. Go. Langsung saja execute dari sini juga bisa. Maka Angga terganti dan Dwi nggak jadi masuk karena sudah di rollback. Kita bisa lihat di sini PS005 nggak jadi masuk. Oke, setelah itu kita membuat checkpoint. Oke, checkpoint nomor 3, checkpoint. Drop, kita bikin manual. Begin. Start transaksi. Insert aja. Insert into pasien. Untuk nama pasiennya jenis kelamin, kasih value. Kemudian kita pakai yang PS005, namanya adalah Anto. Nama alamat ada di Pati. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Oke. Untuk checkpoint kita bisa save point, misal point 1. Setelah itu kita bikin imbuhannya biar ngecek masuk apa enggak poinnya. Ganti 6. Ini jadi anti. Rumahnya ada di Semarang. Jenis kelamin perempuan, anti. Kemudian kita akan merollback yang ini, rollback to save point 1. Dan kita bikin lagi, yaitu P7567 ganti menjadi Andi. Andi rumahnya ada di Solo, laki-laki. Karena udah ada yang di checkpoint, kita di sini langsung commit aja. Coba lihat hasilnya. From pasien dan end. Save, langsung execute.
Angga Paijo, Antok Retna, oke. Antok dan Andi sudah masuk, tapi yang pasien 06 Anti itu ndak masuk karena di rollback ke save point 1. Oke. Untuk yang selanjutnya kita membuat trigger. Sebelumnya kalau membuat trigger kita harus menambahkan tabel dulu. Menurut panduan kita akan membuat tabel obat dan transaksi obat. Oke. Karena saya sudah bikin tabelnya, aku mau kopas aja. Langsung kopas ini. Langsung go. Oke, tabel obat sudah keluar. Kita setting dulu untuk transaksi obat. ID pasien, ID obat itu kasih indeks. Oke. Kemudian desain mana obatnya. Obat besok, lalu disambung ID obat kasket ID pasien. Oke, sudah terhubung relasinya. Bentar, cek lagi, udah lengkap. Oke, di dokter di sini. Oke. Lalu kita bikin isinya untuk obat. Langsung aja insert sini. Kita tulis obat 1. Contoh obat 1 adalah Mixagrip. Stoknya kita 100 saja. 100 kok 1000. 100. Lalu obat kedua yaitu Ultraflu contoh. Stoknya 100. Tambah lagi 3. Obat 3 yaitu paracetamol. Stoknya 100. Tambah lagi obat keempat yaitu betadine. Stoknya 100. Oke. Setelah beres kita go aja. Oke, di tabel obat sudah ada isinya. OBT kok kurang kosong. Obat 03. OBT 04. Siap. Setelah selesai kita masuk ke transaksi obat. Untuk transaksi obat kita pilih ke trigger.
dan membuat trigger baru. Contohnya untuk trigger jual. Oh, jual, ya jual aja. Trigger jual untuk di tabel transaksi obat, dan kita after insert. Untuk pembuatan trigger langsung seperti update obat set. Yang di set apanya? CC. Yang di set adalah stok. Sama dengan stok dikurangi new jumlah, where ada di ID obat, sama dengan new ID obat. Oke, go. Setelah create selesai, coba kita insert, membuat pesanan. Misal pasien 1 pesan obat 1 dengan jumlah 5. Coba 1 sih. Oke, apakah udah masuk? Pasien 1 ID obat 2 jumlahnya 5. Kita cek di obat, obatnya jadi 95 stoknya. Oke, kita coba insert lagi. Bebas ngacak lah. Contohnya 23. Ini lagi pasien 7 beli obat 4 56. Oke, langsung go aja dan cek apakah udah masuk. Oke, masuk. Kita cek obat. Oke, stoknya tinggal segini. Kita kurangi Mixagrip. Oke. Insert di Mixagrip. Mixagrip itu pertama kita kurangi 51. Oke, sudah masuk. Mixagripnya tinggal 49. Oke, sudah. Sekarang kita membuat replikasi master ke slave. Oke, siap. Untuk pembuatan replikasi, sebelumnya kita ekspor dahulu ini database yang telah kita buat. Langsung saja formatnya SQL. Oke, rumah sakit ada di sini, kemudian kita pindahkan ke flash disk. Rumah sakit telah pindah ke flash disk. Setelah itu kita membuka Java Virtual Machine. Kita pakainya Ubuntu untuk replikasi. Oke, tunggu sebentar.
login. Tunggu sebentar lama.
Oke, kita sudah masuk ke dalam Ubuntu-nya. Tunggu sebentar, masih loading. Keluar home. Oke, setelah kita masuk ke Ubuntu, kita masuk ke opt lam, kemudian jalankan manajer Linux dengan cara sudo manajer Linux run. Oke, kita berhasil masuk ke konfigurasi. Oke, sebelum itu kita masuk ke etc nya dulu aja. Nah, untuk my config, untuk di awal kita kasih perizinan dengan cara sudo chmod a plus rwx, kemudian my.cnf. Oke, masukkan password. Oke, kita coba lihat CNF udah berubah jadi warna hijau, jadi kita bisa merubah dan save tanpa ada error. Setelah itu kita masuk dulu ke filenya PHP, opt lam phpMyAdmin. Oke, kemudian libraries, setelah itu default, open. Untuk perhatian, di file default itu bukan untuk ngedit. Sini sudah tertulis do not edit file. Editnya itu di config inc.php. Kemudian kita juga bisa mengcopy kemudian ditaruh ke config inc.php agar tidak ada error di phpMyAdmin. Untuk di sini yang kita butuhkan adalah allow arbitrary server. Ini kita copy, kemudian kita masuk ke yang ini, config.inc.php. config inc.php, lalu pastekan yang di kopas tadi, pastekan di sini saja, paste, kemudian ini diganti menjadi true, save. Oke, sudah. Ini kita start, MySQL kita start. Oke, udah hijau. Kemudian buka Firefox dan masuk ke localhost. Tunggu sebentar. Oke, kita masuk ke localhost.
Oke, setelah kita masuk file yang tadi kita ekspor, kita masukkan ke flash disk. Dan untuk membaca flash disk ke VirtualBox Ubuntu, kita bisa mengklik dan checklist itu dan keluar. Ini tadi rumah sakit, kita pindahkan ke dokumen yang kosong aja, ke download. Oke, ke download. Oke, sekarang saatnya mengimpor file yang tadi di download. Rumah sakit. Oh, kita buat dulu database. Sorry. Buat database rumah sakit. Create. Oke, sudah ada, lalu kita impor. Maka impor akan masuk ke database rumah sakit. Download rumah sakit. Oke. Oke, sukses. Kita cek, coba cek aja. Kalau ada yang kurang, apakah ada yang kurang? Ternyata kurang semuanya. Kalau masih nggak bisa, coba edit dulu. Hmm. Oke, hapus sih. Drop. Dan kita masuk yang ke download. Open. Oke. Nah, di sini kita create database. Rumah sakit. Oke, kemudian use rumah sakit. Save.
Kok error ya? Oke, setelah menunggu akhirnya terbuka Ubuntu-nya. Sebelumnya kita akan melakukan replicate. Ini di replication. Kita configure primary replication. Lalu di sini kita pilih ignore all database. Pilih rumah sakit. Kita copy yang ini. Lalu kita masuk ke config-nya MySQL di my.ini. Setelah itu kita kasih ke server ID 1 untuk master. Oke, ini server ID 1 untuk masternya, dan reset MySQL. Tunggu saya pengen muter. Langsung go. Jika berhasil kita akan keluar nomor file dan position. Oke, nanti ini nomornya diisikan di Linux. Oke, setelah itu kita buka di terminal. Belum membuat akunnya. Setelah itu bikin user akun. Oke, kita bikin user akun. User akun tugas 3. Untuk hostname kita ada di IP-nya yang ini. Kita cek IP A, ini IP-nya 112. Oke, di 112 168 56112. Passwordnya oke, kita pilih replicate client, replicate slave, go. Udah ada tugas 3. Yes. Kemudian kita pindah ke Ubuntu. Untuk membuka Linux, kita pergi dulu ke root, kemudian opt lamp, lalu sudo manager linux run, paste. Oke. Sebelumnya kita stop semua dulu. Kita akan masuk dulu ke konfigurasi untuk mengurangi keeroran yang akan kita save. Yang pertama kita harus ke konfigurasinya MySQL. Upt lamp etc. Di sini kita ada file mycnf itu masih putih, belum ada perizinannya, maka kita minta perizinan dengan chmod a+rwx, kemudian my filenya cnf. Oke, kita lihat lagi mycnf sudah berubah warna. Untuk yang kedua, kita akan masuk ke filenya phpMyAdmin di other Ubuntu, opt lamp phpMyAdmin libraries, dan di default konfigurasi
Kalau arbitrary, oke, kita ganti menjadi true. Kemudian kita juga butuh ini untuk di, kita save dulu, keluar, di config inc.php. Oke, kita pastikan di sini true. Oke, kita save, kita close, lalu kita start semuanya MySQL dan Apache. Tunggu sampai hijau, maka kita akan siap membuka localhost. Oke, udah hijau, kita akan buka localhost my admin. Oke, baik, kita tadi udah copy ekspor yang database rumah sakit, kita pindahkan flash disk, kemudian kita akan pindahkan ke dokumen. Oke, kita pilih yang rumah sakit, import, oke, kita keluar rumah sakit, kita cek dulu obat, apakah obatnya tadi sama. Oke, kita masih ada stok ini. Kemudian yang transaksi obat, ini transaksinya. Oke, sekarang kita masuk ke replication. Kita akan melakukan replication yang slave. Kayak di sini, kalau belum ada, maka sama ada configure. Kita ganti. Kita copy server ID-nya. Dan kita buka configure-nya. MySQL. Kita ganti dan replicate. Replicate to DB. Oke, kita save. Kita masukkan tugas 3, hostnya kita pakai host master. Oke, dan kita go. Oke, di sini masih oke, dan kita cek statusnya. Di sini /io dan SQL masih belum running. Oke, kita reset dulu.
refresh. Tunggu sebentar. Oke, sudah yes. Kita coba replikasi dari master. Oke. Coba transaksi. Kita insert transaksi untuk pasien 4, obatnya 4, jumlahnya 13. Kita go. Kita cek. Pasien 4, obat 4, jumlah 13. Maka untuk obatnya, ini sisanya obat 4, tinggal 31. Oke, coba kita lihat di slave-nya. Di refresh. Oke, ini pasien 4, obat 4, 13. Untuk obatnya tinggal 31. Oke. Kita coba lagi. Pasien 1, obat 1, ambil 3. Oke, go. Kita tambahkan 2. 6, 7. Pasien 1, pasien 5. Ini ambil obatnya 3 sama 6. Kita lihat di slave transaksi. Pasien 1, pasien 5, ambil obat 3 dan 6. Maka sisa obatnya adalah ini. Coba kita samakan dengan obat ini. Oke, apakah berbeda? Oke, sama. Oke, untuk tugas replikasi slave, oke, bisa. Baik, sekian untuk presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.